Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Maya Astrika, NIM 1930 2021, jurusan BKI kelompok 11, akan memaparkan sebuah video untuk menyelesaikan tugas materi kuliah Fikih Fontafora yang dengan dosen Bapak Zilfaroni. Langsung saja saya akan membacakan makalah saya yang berjudul Saham dan Obligasi serta cukup surat berharga. Pengertian saham dan obligasi. Saham bisa diartikan sebagai surat berharga yang berpandangkan dan berusaha efek, dan saham bisa menjadi bukti penyataan modal yang memperseorangan, atau bisa juga sebagai bukti pemikiran atas suatu perusahaan. Sedangkan obligasi adalah surat yang menyatakan hutang dari penerbit obligasi terhadap penegangan dan obligasi. Saham adalah sebuah bukti pemikiran nilai sebuah perusahaan. Kata saham diambil dari bahasa Arab. Dalam penelitian fikih, saham diambil dari istilah musahaman yang berasal dari kata saham bahasa Arab samahama, yang bentuk jamaahnya ansun atau suhman, yang berarti bagian-bagian pemikiran. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. B. Tujuan investasi saham dan tujuan obligasi. Tujuan yang setiap orang ketika menambahkan modal pada perusahaan biasa berbeda-beda sesuai dengan target ingin mereka capai. Tujuan investasi saham adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan aset karena modal yang kita setorkan akan dikelola perusahaan sehingga memungkinkan untuk terus berkembang. 2. Menyiapkan dana untuk tujuan tertentu di masa depan. 3. Mencari penghasilan jangka panjang. 4. Modal pengembangan usaha. C. Jenis-jenis investasi saham dan obligasi. Sebagian jenis investasi saham didasarkan pada sektor bisnis suatu badan usaha. Jauh ini Berusaha Efek Indonesia telah mencatat setika terdapat 711 perusahaan yang telah didaftarkan saham secara umum. Mereka berbagai menjadi 9 setoran sebagai berikut, yaitu 1. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi. Untuk mengetahui lebih lanjut terkaitan kupon sebagai tanda bukti atas keuntungan investasi obligasi, ada perlu mengenali jenis-jenis obligasi, yaitu sebagai berikut. Jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon. Secara umum, jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon ini terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, ada Zeron Coupon Bonds atau obligasi tetap kupon. Lalu ada Fixed Coupon Dona atau obligasi kupon tetap, dan yang tidak terakhir ada variable dan kupon
yang juga dikenal dengan istilah obligasi kupon verbal. 2. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit. Jika dilihat dari sisi penerbit, jenis-jenis obligasi yang tidak tersedia saat ini juga dibagi ke dalam 3 kelompok. 3. Obligasi korporasi. Sesuai dengan namanya, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan. 4. Obligasi pemerintah. Jenis obligasi suatu ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. 5. Obligasi rental. Jenis-jenis obligasi lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah adalah obligasi rental. B. Jenis-jenis investasi berdasarkan syariah. Obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan suku merupakan salah satu dari jenis obligasi yang dapat ditemukan di Indonesia. Jenis-jenis obligasi berdasarkan syariah ini diantara adalah suku murabah atau suku ijarah. 1. Obligasi syariah suku muharab. Obligasi syariah suku mubarab adalah merupakan jenis-jenis obligasi yang menerapkan akad mubarab dalam bersetujuannya. D. Perbedaan saham dan obligasi. Secara umum, saham dan obligasi memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu sebagian saham dapat dimodalkan untuk kepentingan perusahaan. Namun, perbedaan dua investasi tersebut adalah saat di perusahaan menerbitkan saham, berarti mereka menjual sebagian kepemilikan kepada pihak yang lain. Sekianlah hasil makalah saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.